Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channelnya bayibunda.id bareng saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang usia berapa sih bayi itu boleh minum air putih. Jadi ada pertanyaan dari seorang bunda, usia berapa bayinya itu aman diberikan air putih? Karena kondisi lingkungan di sekitarnya terlalu panas menurut bunda itu ya. Jadi bayi itu baru boleh minum air putih setelah dia berusia 6 bulan. 0 sampai 6 bulan dia hanya minum ASI aja, atau yang nggak minum ASI ya minum sufor aja gitu. Pada saat dia menginjak usia 6 bulan barulah dia boleh mulai minum air putih meskipun dikit-dikit ya. Kenapa sih kok harus menunggu usia 6 bulan? Karena di usia 0 sampai 6 bulan ASI atau sufor itu adalah makanan sekaligus minuman pada bayi. Jadi itu adalah satu-satunya makanan atau minuman pada bayi. Tidak perlu ditambah. Nah, apalagi ASI nih. ASI itu adalah nutrisi yang Allah berikan kepada bunda ya, melalui bunda. Itu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi saat itu. Jadi setiap tahap tumbuh kembangnya bayi, ASI itu akan menyesuaikan kebutuhannya dengan bayi. Oleh karena itu benar-benar sudah cukup nutrisi di ASI pada usia 0 sampai 6 bulan tanpa perlu tambahan apapun. Nah, dikhawatirkan bila bunda memberikan air putih kepada bayi sebelum usianya 6 bulan, itu selain dia menerima banyak cairan yang masuk ke perutnya, akhirnya dia mengurangi jatah ASI, padahal ASI sangat penting untuk tumbuh kembangnya dia, ya kan? Itu bisa jadi menghambat tumbuh kembang bayi. Berat badannya susah naik, atau pada kondisi khusus bila air putihnya yang diberikan itu tidak steril, tidak bagus, kebersihannya tidak bisa dijaga, itu malah membuat bayi sakit. Nah, oleh karena itu sebaiknya pemberian air putih memang diberikan setelah usia 6 bulan. Sekarang kita bahas pemberian air putih setelah usia 6 bulan ya. Pada bayi yang sudah mulai empasi nih, usia 6 bulan, itu pemberian minum sebaiknya mulai dilatih menggunakan cup atau gelas. Jadi selain dia nanti belajar minum pakai gelas, dia juga bisa terhindar dari resiko konstipasi atau sembelit. Jadi bayi-bayi yang mulai menerima makanan padat itu beresiko sembelit karena pencernaannya masih belajar ya menerima makanan padat. Pemberian air putih di saat itu, di masa itu, masa MPASI itu akan membuat bayi berkurang resiko sembelitnya. Jadi bisa dicoba ya bun ya, pemberian air putih tapi dikit-dikit aja. Kebutuhan cairan masih didominasi oleh ASI dan sufor pada usia ini sampai dia usianya 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti perlahan diganti. Nah, air putih yang kayak gimana sih Bu Bidan yang aman untuk diberikan kepada bayi? Air putih yang aman diberikan untuk bayi yaitu yang sudah melalui proses pemasakan hingga mendidih atau boiled water. Jadi benar-benar airnya itu dimasak hingga semua bakterinya hilang ya, sampai mendidih gitu. Setelah didinginkan baru diberikan kepada bayi. Pastikan air putihnya itu tidak berwarna,
tidak berbau. Jadi benar-benar bersih dan higien gitu ya yang diberikan kepada bayi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sebanyak apa air yang diberikan kepada bayi? Kalau usia 6 sampai 12 bulan, sebenarnya kebutuhan cairan itu sekitar 700 atau 800 cc, jadi sekitar 3 atau 4 gelas ya. Nah, itu kalau bisa masih didominasi ASI atau sufor. Misalnya Anda memberikan ASI, memberikan air putih, berarti ya mengurangi jatah ASI atau sufornya itu. Setelah dia usianya 1 tahun sampai 3 tahun, kebutuhan cairannya itu sekitar 1,3 liter. Nah, itu sudah mulai kita gantiin posisinya ASI dan sufor, itu kita ganti dengan air putih atau susu sapi. Misalnya kita sudah lepas ASI ASI 2 tahun, kita kan ganti dengan susu sapi itu biasanya. Ini mulai diganti gitu. Kalau lingkungannya panas banget gimana Bu Bidan? Kayaknya anakku dehidrasi nih kalau nggak ditambahin air putih misalnya gitu ya. Jadi sepanjang Bunda itu berada di lingkungan yang panas, Bunda harus sering-sering memberi nenen atau memberi ASI kepada bayinya atau memberi susu formula kepada bayinya. Perhatikan tanda bayi lapar atau haus. Misalnya pada saat dia disentuh pipinya, disentuh sebelah kanan, dia akan mulai cari sumber nyentuhnya tadi siapa ya, mangap begitu. Terus biasanya dia akan suka ngemut tangannya. Nah, ngemut tangan ini juga salah satu tanda dia lapar atau haus, pengen mimi, pengen nenen. Nah, itu tanda-tanda yang harus diperhatikan Bunda. Susuin aja dia lebih sering pada saat kondisi panas. Kemudian kalau misalnya ada kain gitu, silahkan menggunakan kain di antara tubuh Bunda dan tubuh bayi. Jadi yang biasanya lebih deket gitu, atau ada juga yang skin to skin kontaknya suka ya, skin to skin kontak pada saat nenenin. Ini kalau bisa dibatasin dengan kain. Nah, karena skin to skin kontak itu biasanya akan memberikan suhu yang lebih hangat kepada bayi. Kalau kita kasih kain sedikit, ini bisa mengurangi suhu panas antara ibu dan bayi, seperti itu. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Teruskan pemberian ASI. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum.